menggabungkan bagaimana ilmu yang kita dapat itu bisa menghasilkan solusi untuk kebutuhan Nah, masyarakat. ketika di lapang pasti akan banyak hal-hal yang secara nyata kita Gitu. berikan. Misalnya dari potensi lautnya, kemudian dari pangannya. Lebih ke persoalannya bisa dipecahkan juga ya oleh Civitas Siswa Kampus. nah, berusaha menciptakan ruang aman untuk mereka berdiskusi, kemudian juga menekankan toleransi. Ini tentu sangat penting bagi mahasiswa ya untuk bisa realitanya bisa dipakai oleh mahasiswa. Di situ juga kita mencari tahu apa aja masalah yang ada di lapangan, sehingga kita bisa memberikan pendapat yang baik untuk kemajuan dari masyarakat. Lagi-lagi teori juga harus sejalan dengan prakteknya atau realitanya Lingkungan ya. kampus ini mahasiswanya datang dari daerah yang berbeda-beda. Halo semuanya, selamat datang di podcast Patriot Muda dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita mengenai topik bela negara, salah satu topik bela negara yakni visualisasi bangsa. Bersama saya Syafira dari studio SEP TV, kali ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan dosen saya yang menjadi narasumber di video podcast kita kali ini. Boleh perkenalkan diri dulu dari Nabila, silakan. Nama saya Nabila Kairia Stompul, saya dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan, penempatannya di program studi pemanfaatan sumber daya perairan. Oke, terima kasih Nabila dari program studi PSP ya. Kemudian kita lanjut, ada narasumber lainnya yakni Rianti, silakan. Hai, perkenalkan saya Rianti Putri MSI dan saya merupakan dosen kimia di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Oke, terima kasih Rianti dari jurusan Ilmu Kelautan. Selanjutnya kita masih ada dosen juga dari jurusan yang sama, Ilmu Kelautan. Silakan Bella. Halo, perkenalkan nama saya Bella Bilian. Saya sama dengan Rianti, saya merupakan dosen di jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Lanjut, kita ada dosen dari jurusan yang berbeda nih dari sebelum-sebelumnya. Silakan Muti untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Fitri. Sekarang saya merupakan dosen di Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Oke, terima kasih Muti. Ya, kita hari ini kedatangan 4 orang dosen yang luar biasa. Dan kali ini rekan-rekan kita akan coba bincang-bincang ringan seputar salah satu topik bela negara ya. Terkait visualisasi bangsa, rekan-rekan sekalian. Nah, terutama berkaitan dengan peran rekan-rekan sebagai dosen. Mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, rekan-rekan. Jadi menurut rekan-rekan, sebenarnya apa sih makna visualisasi bangsa itu bagi rekan-rekan sebagai seorang dosen? Silakan dari Rianti dulu barangkali. Oke, terima kasih ya. Jadi sesuai dengan tugas saya ya sebagai dosen, menurut saya visualisasi bangsa itu adalah bagaimana cara kita sebagai pengajar untuk dapat menumbuhkan atau mencerminkan bangsa Indonesia itu dalam di ruang kelas ya bagi mahasiswa. Nah, jadi tidak hanya teori saja yang mahasiswa dapatkan, namun kita bisa memberikan realitanya seperti apa gitu. Misalnya dari potensi lautnya, kemudian dari pangannya, kemudian banyak lagi hal yang bisa kita ulik dari sana ya, begitu. Oke, berarti kalau Rianti ini melihatnya terutama di bagian perikanan dan kelautan ya. Jadi harus tahu juga selain teori itu realitanya di Indonesia seperti apa dan ternyata potensinya sangat besar ya Ya Rianti. betul sekali ya, karena memang kita tahu sekarang di Indonesia ya kalau berhubungan dengan kelautan itu banyak sekali yang bisa kita ulik ya dari situ. Nah ini tentu sangat penting bagi mahasiswa ya untuk bisa realitanya bisa dipakai oleh mahasiswa begitu. Oke, baik. Terima kasih Rianti. Insightful ya, teman-teman. Kita coba dengar jawaban dari Nabila dulu nih. Nah, menurut Nabila, bagaimana sih visualisasi bangsa itu bagi seorang Saya dosen? sependapat ya dengan Rianti bahwa
bisa kita hadirkan bagi masyarakat dan juga ke ruang kelas. Nah, kalau tadi Rianti itu khusus ke ruang kelas, kalau makna bagi saya itu terkait dengan masyarakat. Jadi kita kan sebagai dosen ini melakukan riset dan pengabdian. Jadi kita harus menghubungkan bagaimana ilmu yang kita dapat itu bisa menghasilkan solusi untuk kebutuhan masyarakat. Baik, jadi berarti lagi-lagi teori juga harus sejalan dengan prakteknya atau realitanya ya. Kemudian kita lanjut nih teman-teman. Tadi kita sudah bertanya terkait makna visualisasi bangsa, sekarang kita coba tanya nih, bagaimana sih praktik nyatanya menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan kampus? Nah, kali ini saya pengen dengar jawaban dari Muti, silakan Muti. Mungkin kalau dari program studi saya itu kita mengadakan praktik langsung ke lapang. Nah, yang mana ketika kita melakukan praktik langsung di lapang, kita menyalurkan apa ilmu yang kita dapatkan secara teori ke masyarakat. Nah, di situ juga kita mencari tahu apa aja masalah yang ada di lapangan, sehingga kita bisa memberikan pendapat yang baik untuk kemajuan dari masyarakat. Nah, tidak hanya itu, kita juga bekerja sama dengan masyarakat, misalnya ada yang namanya praktik magang. Nah, di mana eh, teman-teman mahasiswa tersebut juga langsung bekerja di tempat tersebut, sehingga memberikan dampak yang secara nyata, seperti itu. Jadi kalau tadi kita membahas potensi, sekali ini Muti lebih ke persoalannya bisa dipecahkan juga ya oleh Sivitas Kampus. Nah, kita coba dengar juga jawaban dari Bella terkait praktik nyata menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan kampus itu seperti apa sih? Baik, pertanyaan dari host cantik kita ini sangat bagus ya. Nah, bagi saya sendiri bagaimana saya menumbuhkan rasa cinta tanah air, terutama di lingkup kampus dan di mahasiswa saya akan berusaha menciptakan ruang aman untuk mereka berdiskusi, kemudian juga menekankan toleransi. Karena kan kita di lingkungan kampus ini mahasiswanya datang dari daerah yang berbeda-beda, suku, ras, itu berbeda-beda semuanya. Jadi saya ingin mereka berdiskusi, mereka menyampaikan pendapat itu dihargai. Apapun pendapat mereka, dari manapun mereka berasal, dihargai gitu. Begitu sih. Berarti kita sebagai dosen juga memfasilitasi ruang aman ya bagi mahasiswa dengan keberagamannya, kemudian dengan ide-idenya juga begitu ya. Nah, terakhir gitu ya, tapi ini juga merupakan pertanyaan yang penting untuk menggambarkan visualisasi bangsa. Apa sih tantangan terbesar menanamkan kebanggaan berbangsa Indonesia di hari ini? Nah, saya pengen dengar jawabannya Muti ini seperti apa terkait soal ini. Ini pertanyaannya sangat-sangat ini ya, Kompleks kritis ya. iya. Agak-agak berat ini sedikit ya. Jadi kalau menurut saya itu, gimana cara menanamkannya, ya itu tadi kita langsung ke lapang. Nah, ketika di lapang pasti akan banyak hal-hal yang secara nyata kita berikan kepada, masyarakat. Jadi kita itu tidak hanya sekedar kata-kata aja, tapi juga ada aksi. Itu yang pertama. Lalu juga, mmm untuk dosen sendiri, kita pasti akan terus belajar. Tadi ada disebutkan oleh Nabila, kita ada penelitian. Nah, di mana penelitian itu kita harus mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada dengan hal-hal terbaru, dengan kondisi terbaru, di mana itu juga pasti akan membuat untuk Indonesia ini akan lebih baik. Nah, itu akan menciptakan ke mahasiswa ataupun dosennya itu bagaimana kita mencintai Indonesia dengan lebih, seperti itu. Oke, baik. Jawabannya luar biasa ya, rekan-rekan sekalian. Jadi memang pertama praktik ketika kita tahu potensi, kita juga alangkah baiknya bisa memecahkan masalah yang terjadi di kondisi lapangan secara nyata. Kemudian yang kedua, sebagai dosen juga kita mempunyai kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyebarkannya sehingga tidak berhenti di kita dan kemajuan bangsa pun menjadi terdorong oleh riset-riset yang kita lakukan. Sekian podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Dah.